Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas basic configuration. Di basic configuration ini ada beberapa materi. Yang pertama, konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, 3 mendefinisikan IP address pada topologi, 4 konfigurasi IP address router, 5 konfigurasi IP client, 6 basic remote access part 1, 7 basic remote access part 2, dan ke-8 atau yang terakhir itu ada basic remote access. Nah, langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Oke, teman-teman bisa login dulu ke virtual mesinnya. Di sini saya ambil contoh itu virtual mesin router Debian 1. Nah, kita akan melakukan suatu konfigurasi hostname. Untuk hostname sendiri adalah penamaan unik pada suatu jaringan, sehingga secara defaultnya itu kalau kita buat virtual mesin, misal pakai ISO-nya itu Debian, ya namanya juga Debian. Kalau Ubuntu, ya namanya juga Ubuntu. Agar tidak membingungkan, kita misal mau kirim-kirimnya ke siapa, sedangkan namanya sama, kita gunakan konfigurasi hostname agar dapat dibedakan. Caranya, teman-teman bisa masuk root dulu dengan perintah sumin. Nah, oke, ini sudah terganti ya teman-teman. Jadi misal teman-teman mau aktifin konfigurasi ini, teman-teman bisa keluar dari root dulu. Bisa jadi sudah ganti ke Andesandika at router Debian. Seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke konfigurasi host. Konfigurasi host itu fungsinya untuk kita bisa ping menggunakan nama. Jadi konfigurasi host itu memungkinkan kita untuk ping tidak menggunakan angka tapi dengan nama. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada IP 127.0.0.1. Nah, ini adalah IP localhost atau IP diri kita sendiri. Lalu di bawahnya juga ada IP 127.0.1.1. Nah, itu juga IP localhost, tapi bedanya itu pakai nama. Nah, untuk ganti namanya ini sudah saya ganti ya teman-teman, router strip Debian. Nah, untuk ganti nama tersebut, caranya teman-teman bisa nano slash etc slash host HOSTS ya teman-teman, lalu enter. Nah, di sini teman-teman ke bawahin aja. Di situ teman-teman ketik, lalu teman-teman ketik sesuai hostname. Teman-teman ketik agar sesuai dengan nama hostname-nya ya teman-teman, yaitu router Debian. Kalau udah, teman-teman bisa Ctrl X. Ya, lalu enter coba ping pakai ini router Debian, router strip Debian. Apakah bisa? Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Jadi kalau ping RTR strip Debian itu sama aja kayak ping angka. Coba pakai angka, ping 127.0.0.1. Nah, ini juga bisa ya teman-teman, jadi sama aja. Oke, lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke poin yang pembahasan selanjutnya, yaitu pengenalan topologi pada virtual machine. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada topologinya. Nah, di topologi ini kita itu memberi IP untuk mempermudah ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat dari host OS itu memiliki IP 192.168.56.1/24. Nah, IP ini didapat dari control panel. Habis itu network and internet, network management center, Chinese adapter setting. Lalu teman-teman pilih yang VirtualBox host only. Di sini saya pakai Ethernet 6. Kita details. Nah, ini IP-nya didapat dari ini ya teman-teman, 192.168.56.1. Nah, ini kenapa 137? Karena sebelumnya tadi saya udah share internet ya teman-teman. Kalau teman-teman belum share internet itu nanti itu 56, tapi karena saya udah share internet, IP-nya jadi ganti jadi 137. Nah, untuk host OS ke router itu menggunakan IP 192.168.56.10/24. Ya, seperti itu. Lalu untuk routernya sendiri itu IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu server 1 Debian-nya IP-nya 10.10.10.24.
10.2/24 dan server 2-nya 10.10.10.3/24. Nah, teman-teman, untuk klien Ubuntu ke router atau router ke klien Ubuntu menggunakan IP 172.16.1.1/24. Nah, kalau kliennya sendiri itu IP-nya 172.16.2.1.2. Nah, untuk ganti atau memberi IP pada virtual machine ini nanti kita akan lanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu konfigurasi IP address pada router. Nah, teman-teman, di sini bisa cek IP-nya dulu dengan ketik IPA. Nah, lalu di sini akan muncul 4 adapter ya, teman-teman. Yang pertama itu ada IP loopback yang ada di semua VM. Lalu yang kedua, adapter kedua itu endpost 3. Nah, teman-teman bisa dilihat kalau di sini IP-nya itu 192.168.137.10 karena saya sudah mengganti IP-nya. Ya, teman-teman. Ini sudah saya ganti. Yang ada ketiga juga endpost 8 udah saya ganti ke 10.10.10.1 dan juga yang endpost 9 itu sudah saya ganti ke 172.16.1.1/24. Nah, IP ini saya ganti sesuai dengan topologi yang kita gunakan. Teman-teman bisa lihat ya, kalau tadi kan 10.10.10 itu sesuai dengan IP dari Debian servernya. Lalu yang klien Ubuntu itu juga tadi sesuai 172.16.2/24. Nah, tadi kenapa nggak 56 tapi 137? Karena saya sudah share internet ya, teman-teman. Teman-teman juga sama, nanti kalau sudah share internet IP-nya akan berubah jadi 137 dan bukan 56 lagi ya, teman-teman. Nah, untuk ganti IP-nya agar sesuai dengan topologi, teman-teman bisa masuk dulu ke root, teman-teman ketikkan sumin lalu masukkan passwordnya. Nah, untuk perintah ganti IP-nya, teman-teman bisa ketik nano /etc/network/interface. Maaf. Interface, lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tadi kan saya udah bilang saya udah ganti. Nah, kalau udah ganti nanti teman-teman tulisannya kayak gini ya. Dan kalau teman-teman belum ganti, teman-teman bisa tulis aja di bawahnya ini ifs endpost 3 init static ya, teman-teman jangan lupa. Lalu di bawahnya tulis address. Lalu untuk yang endpost 3 itu kan kita IP-nya 192.168.137.10 137 itu tadinya 56 ya, teman-teman. Jadi teman-teman tulisnya 192.168.136.10 ya, teman-teman. 137 itu tadi kan saya udah share internet. Kalau teman-teman belum, teman-teman tulisnya itu yang 56. Lalu di bawahnya ada address, lalu di bawahnya itu netmask yang 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.137.1 ya, teman-teman. Lalu ya di bawahnya juga untuk IP dari Debian servernya, teman-teman juga tulis auto endpost 8 ifs endpost 8 init static ya, teman-teman. Addressnya 10.10.10.1 sesuai topologi. Netmasknya juga 255 dan 255. Lalu untuk yang Ubuntu client, teman-teman tulis juga mulai dari auto endpost 9, lalu ifs endpost 9 init static, addressnya sesuai di topologi itu 172.16.1 dan netmasknya itu 255 dan 255. Kalau udah, teman-teman bisa Ctrl X, habis itu Y atau simpan. Nah, untuk mengaktifkan IP yang sudah kita konfigurasi tadi, teman-teman bisa ketikkan systemctl res restart net. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ke file pembahasan yang berikutnya, itu konfigurasi IP server dan klien. Untuk konfigurasi IP server dan klien itu sama saja seperti kita konfigurasi IP address pada router. Teman-teman bisa
dapat mesinnya dulu. Di sini saya mulai dari server 1. Di sini /pt//. Teman-teman bisa dilihat kalau di sini saya udah ada IP-nya karena tadi sudah saya isikan terlebih dahulu. IP ini teman-teman dapat atau saya dapat dari topologi yang akan kita pakai ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat di sini topologinya itu untuk server 1 tadi Debian itu IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Jadi diisikan juga 10.10.2. Teman-teman udah tulis dari auto MP3, iPad, lalu addressnya 10.10.10.2 dan semuanya karena 10.10.10.2 itu 124, jadi netmasknya itu 255.255.255.0, lalu gateway-nya 10.10.10.1. Oke, kita simpan Ctrl X, Y, lalu enter. Habis itu coba teman-teman ping ke diri sendiri, jadi ping 10.10.10.2. Apakah bisa? Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi konfigurasi IP kita pada server Debian 1 itu sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke server 2. Oke, teman-teman, karena tadi itu kan Debian, sekarang jadi Ubuntu. Jadi perintahnya itu agak berbeda, tapi agak berbeda di Ubuntu ini. Untuk ganti IP, teman-teman ketikkan sudo nano /etc/null installer /config.aml lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau seperti tadi sudah saya isikan address dan gateway-nya. Ada di topologi 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Lalu gateway-nya 10.10.10.1. Itu teman-teman bisa simpan kalau X, Y, dan situ enter. Lalu kita coba pilih IP-nya 10.10.10.3. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi konfigurasi IP kita pada server 2 itu sudah berhasil. Ctrl C, lalu kita konfigurasi di Ubuntu client. Oke teman-teman, tadi kan karena di Debian dan Ubuntu-nya itu pakainya CLI, di client Ubuntu itu pakainya GUI ya teman-teman. Jadi teman-teman ganti IP-nya itu agak berbeda di sini. Di sini teman-teman ketik yang ini, yang tanda panah ke bawah. Oke, habis itu wire connection, terus ketik pencet yang wire setting. Sebentar lagi ready. Nah, oke. Lalu teman-teman yang network ini di-on-kan ya teman-teman, di-on-kan, jangan di-off-kan. Lalu teman-teman ketik yang ini, klik yang ini. Habis itu ke IP versi 4. Nah, di IP versi 4 ini tadinya itu kan otomatis ya teman-teman. Tapi karena kita ada IP tersendiri, yaitu IP-nya 172.16.1.2, kita ganti jadi manual. Nah, di manual ini teman-teman untuk address-nya IP untuk client Ubuntu-nya yaitu 172.16.1.2 ya teman-teman. Di sini 172.16.1.2, lalu netmasknya itu kan tadi /24 ya. Jadi netmasknya itu 255.255.255.0, lalu gateway-nya 172.16.1.1. Habis itu teman-teman bisa play. Nah, oke. Kalau udah teman-teman bisa masuk ke terminal dulu. Teman-teman bisa masuk root dulu. Nah, habis itu teman-teman coba ping IP-nya 172.16.1.2. Bisa. Nah, ini bisa ya teman-teman. Jadi konfigurasi IP kita pada client Ubuntu sudah berhasil. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada basic remote access. Untuk basic remote access, kita ambil contoh di sini itu client Ubuntu akan remote ke router Debian. Untuk remote dari router Debian itu hanya perlu masuk ke router Debian saja. Tapi di implementasi nyata kita anggap kalau router dan server Debian itu ada di data center, sehingga kalau kita mau remote kita harus masuk data centernya dulu. Sedangkan kita ke data center itu jauh, sehingga mau tidak mau kita harus remote dari jarak jauh atau dari jarak tempat kita berada. Untuk remote dari jarak jauh kita akan menggunakan satu aplikasi
yaitu putih. Di sini kita gunakan putih. Untuk putih teman-teman bisa download dulu. Misal di sini saya download putih di Microsoft Edge, tulis aja download putih. Nah, teman-teman pilih aja ya yang paling atas download putih. Habis itu teman-teman pilih yang 64 bit ya teman-teman. Habis itu teman-teman download. Kalau udah teman-teman bisa buka aja, tapi kan saya udah download jadi saya nggak download lagi ya. Kalau udah bisa buka putihnya, berarti kan udah download putih. Sekarang kita akan ambil contoh remote dari HostOS ke router Debian. Tapi untuk memastikan HostOS bisa pakai putih ke router Debian atau bisa remote, kita pastikan kalau router Debiannya itu bisa di ya, HostOS bisa ke router Debian. Nah oke, udah buka putihnya kan. Abis itu kita ketikkan untuk IP-nya itu IP dari routernya 192.168.1.10. Habis itu teman open, lalu login menggunakan user dari router Debian-nya. Sampai minum lah. Yang minum. Ini manis. Lagi minum, gue kan. Oke, kita udah login ke putih menggunakan router Debian ya teman-teman. Kalau kita udah login ke putih menggunakan router Debian, misal di konfigurasi router Debian itu kita ada yang salah, teman-teman tinggal copy perintahnya, terus masukkan ke putih. Nah, nanti itu muncul salahnya di mana ya teman-teman. Nah, sekian video kita atau pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di bab berikutnya. Yeah, yeah, Bobby Valentino.